أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun anggit fasal suwiji barate fasal. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Apa sing wajib ada ujami ngima nekani sakabehane perkara. Nekani sakabehane perkara silema aujabahu kang wis majibaken ing ma sopo Allahu Gusti Allah majibaken ngalahi ngatasé mukallaf wajib lan wajib ngalahi ngatasé mukallaf opo ayyuk diyahu yento nekani sopo mukallaf ing ma ngalama ing atase perkara silema amarahu kang wis perintah ing ma sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma bayane ma marallahu bihi minal ityani nyatane nekani biarkani kelan piro-piro rukune ma wa syuruti lan piro-piro syarate ma waya jetani bulan ngedoi sopo mukallaf mubtila tahu ing mubtilatihi berarti mubtilatihi ing pira-pira perkara kang batalaken ma wajib lan wajib ali ngatasé mukallaf apa amrun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amrun perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah man inggong Sulaiman ro'ahu kang ngerti sapa man ing ma tingkae man gue tarika sayin ale ninggal suwiji-wiji min ha saking arkan au ya'ti utawa nekani sapa mukallaf au ya'ti utawa nekani sapa man pihak lawan arkan man utu mukallaf ya au ya'ti utawa nekani sapa man pihak lawan arkan ngala ghairi wajiha ing atase liyane dalane arkan wajib lan wajib alaihi ing atase mukallaf apa sing wajib kohruhu maksa ing man maksa ngala zalika ing atase mengkono lah al ityanu bi arkanihi in qadara lamun kuwasa sapa mukallaf kuwasa alaihi ngatasé kohrun wa illa lan lamun ora kuwasa sapa mukallaf
Fayajibu mongko wajib ngalaihi ngatasé mukallaf apa sing wajib al ingkaru ngingkari apa al ingkaru ngingkari biqalbihi kelawan atine mukallaf. Lah in ngajaza lamun apes sapa mukallaf nganil kohri saking maksa. Maksud in ngajaza lamun apes sapa mukallaf nganil kohri saking maksa wal amri lan perintah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah balighun ngaqilun, orang yang sudah baligh dan juga punya akal. Kewajiban itu berupa ada ujami ngima aujabahullahu alaih, mendatangi, menunaikan sesuatu yang telah ditetapkan atau yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang mukallaf tersebut. Seperti halnya kasolati, seperti halnya solat, wazakati, zakat, wasaumi, puasa, wal haji dan haji, waradul mazalimi dan menolak kezaliman. Jadi kewajiban kita sebagai orang mukallaf yaitu menunaikan solat, menunaikan zakat, puasa, haji. Puasa sebentar lagi, semoga kita dapat bertemu di bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat. Terus haji di bulan Dzulhijjah. Terus waradil mazalim, menolak kezaliman. Artinya ketika ada kezaliman di tempat kita maka harus ditolak atau harus dihindari. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib juga bagi seorang mukallaf yaitu ayutiyahu ala ma amarahullahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Juga kita wajib mendatangi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan solat-solat tersebut. Solat-solat, zakat dan puasa itu memiliki beberapa rukun dan juga syarat. Apa itu yang dinamakan rukun? Yang dinamakan rukun adalah farruknu ma wajaba. Rukun adalah sesuatu yang wajib, wang kotoa dan pasti. Wasyartu lah, sedangkan yang dinamakan syarat adalah ma wajaba wastamarro, yaitu sesuatu yang wajib dan dapat berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nek rukun kok ora dikerjakan di dalam sholat, maka sholatnya tidak terhitung sholat yang sempurna. Tapi nek syarat berarti sesuatu yang wajib. Ketika syarat tidak dilakukan maka sholat tidak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara rukun dan juga syarat itu hampir sama, cuma berdekatan. Bedanya kalau rukun berada di dalam sholat, tapi kalau syarat berada di luar sholat. Karena apa? Karena syarat wajib sholat suci dari hadas besar maupun kecil, berarti itu kan sebelum melaksanakan sholat. Suci tempat pakaian dari najis, kemudian menghadap kiblat, itu adalah syarat wajib sholat. Balik ngakil, syarat wajib sholat itu adalah sesuatu yang berada di luar sholat. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang berada di dalam sholat. Sama-sama ketika meninggalkan kedua hal tersebut, sholatnya juga tidak sah. Ketika seseorang sholat sudah bersuci, pakaiannya juga suci, tempatnya suci, tapi tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Seseorang sholat sudah suci, menghadap kiblat, balik ngakil, menghadap kiblat juga, terus dalam melaksanakan sholat meninggalkan rukun, ya sholatnya juga tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu yu'tiyat bi min al-itin barakuna syurutihi
wa yajtanibu mubtilatihi, dan juga orang tersebut wajib untuk menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat atau membatalkan sesuatu yang dapat merusak tatanan ibadah. Wa yajibu alaihi amrun man ra'ahu tarika syai'in minha au ya'tiya biha ngala ghairi wajhiha. Dan juga wajib bagi seorang mukallaf, bagi kita, untuk memberitahu tentang seseorang yang meninggalkan sesuatu atau meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat tersebut, atau zakat, atau puasa, atau haji, ketika dia memang sengaja atau dia mendatangi rukun tersebut tapi bukan pada tempatnya. Maka kita ingatkan. Mudahnya ketika dipaham itu ada seseorang melaksanakan sholat tapi tidak menjalankan salah satu rukun daripada rukun sholat. Maka kita sebagai orang mukallaf wajib mengingatkannya atau menegurnya. Atau orang tersebut melaksanakan sholat dengan melaksanakan rukun tapi rukun tersebut tidak ditempatkan pada tempat rukun tersebut, maka kita wajib menegur, kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalik. Dan juga kita memiliki kewajiban sesama muslim untuk mengajak sesama muslim melaksanakan sholat. Al-ityan bi arkanihi, maksudnya ya kita melaksanakan sholat, kewajiban kita sebagai muslim yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Bismillahirrahmanirrahim. In qadaro, apabila kita mampu untuk mengajak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita tidak mampu, apabila tidak mampu untuk mengajak mereka, misal kita mau mengajak mereka tapi mereka itu preman-preman, ketika kita mengajak mereka dengan tutur bahasa yang lembut, mereka tidak akan terima, sudah kita perkirakan, dan mereka akan menghajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nanti kita yang terluka. Wa illa, ketika tidak mampu, fayajibu alaihi al-inkar, maka kewajiban kita untuk menjauhi mereka. Meskipun kita belum bisa mengajak mereka secara paksa atau secara halus, ketika hal itu akan mencelakai diri kita, maka kewajiban kita untuk mengingkari, menjauhi, tidak mendekati hal-hal tersebut, tidak mendekati mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Biqalbihi, jadi di dalam hati kita memang memiliki rasa tidak suka kepada sifat atau watak kebiasaan orang-orang tersebut, itu di dalam hati. Tapi keseharian kita ketika dipintai pertolongan atau sewajarnya kita hidup sebagai tetangga sesama muslim, maka dibuat biasa saja. Jangan sampai kita memperlihatkan kebencian kita kepada mereka. Kita boleh benci kepada seseorang tapi tidak boleh benci kepada dohirnya. Yang kita benci itu kepada watak atau sifatnya. Tapi kebanyakan orang ketika benci terhadap sifat seseorang, maka termasuk atau terbawa juga kebenciannya itu kepada lahiriah atau jasadnya. Ketika melihat seseorang yang kita benci sifat atau wataknya, pasti kita tidak suka. Ketika memandang wajahnya itu dengan pandangan yang tidak sedap, tidak nyaman, Bismillahirrahmanirrahim, tidak memberikan kenyamanan dalam sebuah pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sulitnya menjaga pergaulan. In ajaza anil qori wal amri. Jadi apabila kita tidak mampu untuk memaksa dan memerintahkannya untuk mendatangi perintah-perintah Allah, maka cukuplah kita untuk menjauhi dan mengingkari apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika wallahu a'lam.